Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menyimak video pembelajaran kelas 4 dari buku tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu berbagai pekerjaan. Adik-adik dimohon untuk menyimak video ini sampai akhir ya, dan kerjakan tugasnya. Tahukah adik-adik mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah adik-adik bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Adik-adik akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut ini. Nah, untuk memperlancar kemampuan membaca adik-adik, silahkan bacalah cerita pendek tersebut mengenai Pak Weli, seorang kepala sekolah dasar Cemara. Setelah adik-adik membaca cerita pendek tersebut, marilah kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Jawabannya, Pak Weli, Sudin, Bapak Lurah, Pak Seto, siswa-siswi, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT. Lalu, pertanyaan yang kedua, apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Jawabannya, Mbak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Jawabannya, agar Sudin, seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato, memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Jawabannya, Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah untuk menggalang dana. Dan pertanyaan yang terakhir, tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa? Jawabannya, Pak Weli, karena tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Dari penjelasan tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Jawabannya, nelayan tradisional menggunakan sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Lalu, pertanyaan yang kedua, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Jawabannya, nelayan modern menggunakan kapal besar berbahan bakar, radar pendeteksi ikan, serta menggunakan bom. Selanjutnya, kita akan belajar diagram Venn mengenai nelayan tradisional dan nelayan modern. Guna dari diagram Venn ini adalah menemukan perbedaan dan persamaan antara nelayan tradisional dengan nelayan modern. Marilah kita cari tahu bersama. Yang pertama, ciri-ciri nelayan tradisional yaitu pergi melaut malam hari, menggunakan sampan,
tidak bisa melaut jauh, tidak menggunakan radar, dan tidak menggunakan bahan bakar. Sedangkan untuk ciri-ciri nelayan modern, yaitu pergi melaut kapan saja, menggunakan kapal, bisa berlayar ke laut lepas, menggunakan radar, dan membutuhkan bahan bakar. Untuk persamaan antara nelayan tradisional dengan nelayan modern adalah menangkap ikan menggunakan jaring. Tahukah adik-adik bagaimana ikan bisa kita makan? Amatilah gambar di samping. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, seorang nelayan mencari ikan, lalu mengumpulkan ikan-ikan tersebut menjadi satu jenis yang sama, kemudian mengirimkan ikan-ikan tersebut ke pasar, kemudian ibu membeli ikan tersebut di pasar, kemudian ibu memasak ikan tersebut, dan ikan tersebut dimakan oleh kita. Dari gambar tersebut, marilah kita diskusikan mengenai beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa jenis kegiatan ekonomi dari gambar tersebut? Jenis kegiatan ekonomi pada gambar tersebut adalah perdagangan. Kemudian, jenis barang yang diperjualbelikan itu apa? Jenis barang yang diperjualbelikan adalah ikan. Kemudian, apa saja jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut? Jawabannya, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut adalah nelayan, pedagang ikan, dan pengangkut barang. Adapun hasil dari setiap pekerjaan pada gambar tersebut adalah yang pertama, nelayan menghasilkan ikan atau barang. Kemudian, pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan atau barang. Kemudian, tukang angkut barang mendapat upah pengangkutan atau jasa. Dan yang terakhir, penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya atau barang. Berikut ini perbedaan pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain, misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan sopir. Sekian pemaparan materi pada video pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.